Bidang Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari, Kencong, Kepung, Kediri. 1. Taman Kanak-kanak atau PAUD. Taman Kanak-kanak merupakan pendidikan anak di usia 5 dan 6 tahun. Materi yang diajarkan berupa pengenalan keagamaan dan keterampilan seperti menggambar, pengenalan huruf-huruf Arab dan umum, serta pembelajaran berhitung. Selain itu, mencetak karakter anak agar menjadi anak yang cerdas dan berbudi luhur. Waktu belajar dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Madrasah Ibtidaiyah Darussalam. Madrasah Ibtidaiyah Darussalam merupakan pendidikan dasar setingkat SD yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlakul karimah, berkepribadian utuh, mandiri, dan memiliki kemampuan serta tanggung jawab sosial keagamaan yang tinggi. Di tingkat madrasah ibtidaiyah ini ada beberapa target yang disesuaikan dengan peserta didik. Di antaranya adalah target untuk kelas 5 dan kelas 6 dapat memahami serta hafal ilmu nahwu dan shorof seperti mata pelajaran tafsiran dan jurumiyah serta al-imriti. Selain diajarkan materi keagamaan, juga materi pendidikan umum seperti PPKN, IPA, IBS, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Masa pendidikan di madrasah ibtidaiyah ini ditempuh selama 6 tahun dengan waktu belajar mulai jam 7 pagi sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Madrasah Sanawiyah Darussalam merupakan pendidikan dasar setingkat SMP yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlakul karimah, berkepribadian utuh, mandiri, dan memiliki kemampuan serta tanggung jawab sosial keagamaan yang tinggi. Di tingkat madrasah Sanawiyah ini ada beberapa target, di antaranya peserta didik mampu membaca dan memahami kitab-kitab kuning, terutama ilmu fikih. Begitu juga mendalami ilmu gramatika Arab seperti kitab Alfiyah Ibnu Malik dan kitab Jauharul Ma'mun. Dalam Madrasah Ibtidaiyah Darussalam dan Madrasah Sanawiyah Darussalam, selain mempertahankan pendidikan berciri khas pondok pesantren, juga mengikuti program wajib belajar Dinas Pendidikan 9 tahun sesuai dengan surat kesepakatan bersama antara Mendikbud dan Menteri Agama nomor 1/U/KB/2000 dan MA/86/2001 yang dilaksanakan sejak tahun 2002 Masehi. Dengan adanya Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah Darussalam mengikuti program wajib belajar Dinas Pendidikan 9 tahun, maka ijazah yang dikeluarkan disamakan dengan ijazah di tingkat SD dan SMP. Masa pendidikan di Madrasah Sanawiyah ini
ditempuh selama 3 tahun dengan waktu belajar mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat. Madrasah Aliyah Mu'addalah Darussalam. Madrasah Aliyah Mu'addalah Darussalam merupakan pendidikan tingkat menengah atas yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah, berkepribadian utuh, mandiri, dan memiliki kemampuan serta tanggung jawab sosial keagamaan yang tinggi. Untuk tingkatan ini telah disetarakan atau muaddalah dengan pendidikan formal setingkat SMA atau yang sederajat. Hal itu berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor DJ1-457-2008, sehingga ijazahnya bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang seatasnya. Materi pokok dalam tingkatan ini adalah fikih dan kaidah-kaidahnya. Diharapkan peserta didik untuk tingkatan ini mampu memahami fikih dan kaidah-kaidahnya serta mampu mengaktualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain materi-materi di atas, juga diajarkan ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu hadis, dan ditambah materi pendidikan umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS. Jenjang pendidikan Madrasah Aliyah Mu'addalah Darussalam ini ditempuh selama 3 tahun dengan waktu belajar mulai jam 7 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat. Majelis Musyawarah Darul Falah. Majelis Musyawarah Darul Falah merupakan pendidikan lanjutan dari Madrasah Aliyah Mu'addalah Darussalam, bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang siap memahami kitab-kitab salaf dan memecahkan masalah-masalah umat. Sesuai dengan namanya, proses pendidikan dan pembelajaran di Majelis Musyawarah Darul Falah ini adalah dengan bentuk diskusi. Materi yang ada dalam Majelis Musyawarah Darul Falah difokuskan pada kajian fikih. Ma'had Ali Darussalam. Ma'had Ali Darussalam merupakan pendidikan tinggi program khusus setingkat pendidikan tinggi seterata 1 atau S1 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat dan kader ulama yang berwawasan intelektual dan kader intelektual yang berakhlak ulama. Ma'had Ali Darussalam ini mengambil Fakultas Tarbiyah dengan program studi pendidikan agama Islam atau PAI dan Fakultas Syariah dengan program studi Ahwalus Sahniyah atau AS. Program Fakultas Tarbiyah dan Syariah tersebut ditempuh selama 8 semester.
دايم تغنى سببت والله دايم تغنى سببت والله والقلب علا ما عاد تنطال سيد الغواني قلبي عصاني سيد الغواني قلبي عصاني دمك بداني من يشكي لك الحال دايم تغنى سببت والله دايم تغنى سببت والله من قلبي حلا ما عارف انطال من قلبي حلا ما عاد تنطال Bidang-bidang ekstrakurikuler Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri. Tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran merupakan pendidikan pondok pesantren yang khusus mempelajari ilmu Al-Quran dan menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Program Pondok Tahfidzul Quran ini dilaksanakan dalam rangka mempertahankan akidah Islamiyah yang bersumber dari Al-Quran serta memancarkan cahaya Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. لا تظن الناس في العشق سواء حتبان الصبر وحتمال الدواء جوب وكطب في تعب قلبه حزين يا مرول حتى من دمع الهوى اروي قلبي من دموع العاشقين يا مرول حتى من دمع الهوى اروي قلبي من دموع العاشقين Tarbiyatus Sibyan atau Pondok Anak-anak. Pondok Pesantren Darussalam selain mengelola peserta didik yang seusia remaja, juga mengelola peserta didik seusia anak-anak dengan target peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. فصلي والثاني على خير انتظار سفري بالقلب معكم في الغطار ربي الغرقة والبركة الدعين يا مروي حد من دمع الهوى اروي قلبي من دموع العاشقين يا مروي حد من دمع الهوى اروي قلبي من دموع العاشقين. Kursus dakwah. Kursus dakwah merupakan kegiatan ekstra peserta didik yang bertujuan menyiapkan peserta didik agar mampu menyampaikan tentang kajian keilmuan yang membutuhkan keluasan dalam olah kata dan keahlian serta terampil. Karena itu, dalam kursus ini difokuskan pada kemampuan berpidato atau orasi. Kursus bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kursus bahasa Inggris dan bahasa Arab merupakan kegiatan ekstra peserta didik dalam menghadapi media dakwah yang begitu luas dan tidak bersifat lokal saja.
Hal tersebut membutuhkan berbagai kemampuan peserta didik, terutama dalam hal komunikasi. Dalam kegiatan ini, peserta didik telah disediakan laboratorium bahasa. Kursus seni baca Al-Quran. Kursus seni baca Al-Quran merupakan kegiatan ekstra peserta didik agar mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar beserta lagu-lagunya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengolah dan memupuk bakat peserta didik. لا تظن الناس في العشق سواء حتبان الصبر. Kursus Guru TK. Kursus Guru TK merupakan kegiatan ekstra peserta didik sebagai bentuk pembelajaran peserta didik dalam menangani anak-anak TK. Diharapkan melalui kursus ini peserta didik akan mampu membimbing anak-anak seusia TK. يا مروّل حد من دمع الهوى اروي قلبي من دموع العاشقين. Mading atau majalah dinding. Mading atau majalah dinding merupakan kegiatan ekstra peserta didik sebagai wadah kreasi berisikan hasil karya peserta didik seperti cerpen, puisi, kaligrafi, juga sebagai wahana informasi. قالوا امسك طير طائر في الهواء اكمنا يمشي سواء ولا غواء عود لك سر الوجه قال السمين يا مروّل حد من دمع الهوى اروي قلبي من دموع العاشقين يا Perpustakaan. Perpustakaan merupakan kegiatan ekstra peserta didik sebagai sarana penambah wawasan keilmuan yang tidak diperoleh dalam kelas. Perpustakaan menyediakan kitab-kitab kuning dan buku-buku bacaan serta surat-surat kabar. Melalui moto "Buku adalah jendela ilmu pengetahuan", diharapkan dengan adanya perpustakaan ini, peserta didik suka membaca kitab-kitab kuning dan buku-buku yang dijadikan kurikulum wajib. Perpustakaan juga menyelesaikan tugas-tugas para pendidik. Sorogan Al-Quran. Sorogan Al-Quran merupakan kegiatan ekstra peserta didik, adalah salah satu bentuk kegiatan peserta didik dengan bimbingan langsung oleh para ustadz dalam menguasai baca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang prakteknya, peserta didik maju satu persatu menghadap ustadz untuk menyetorkan bacaan Al-Qurannya. هم لهم فكرة وانا فكرة الدخان خطهم ثاني وانا مقصد دخان ما لهم رابع ولرابع ودين يا مروّل. Kursus seni kaligrafi. Kursus seni kaligrafi merupakan kegiatan ekstra peserta didik agar mampu berkreasi dan berseni dalam hal bidang tulis-menulis.
منهم كما عش في الهيوش اشتري اسمي محبة في الفلوس كلهم حيبة وحل الشطيطين يا مروي القلب من دمع الهوى يروي قلبي. Pengajian Kitab Kuning. Pengajian Kitab Kuning merupakan kegiatan yang wajib diikuti seluruh peserta didik, yaitu pengajian yang diampu oleh pengasuh pondok dan ada pula yang diampu oleh para ustadz-ustadz yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik dalam rangka pendalaman kitab-kitab salaf. Bukan orang yang mengakhiri roti apa dari kamu kuno minsyak antiri saking agama roti biasa berat apa cuma orang goyah nesok imani wa nali nasa alis roti karena wajah wala tawassul sayyidina ali aima roti sayyidina roti eko habasahu ala taswa wajala ini lagi saking oleh Tuhan Allah ilam yukalam orang dalam Allah istighfar raya guru berucap Allahumma firli laki Allahumma ya Allah ikhfir aku pada nabi maiku wadok lan taqatus sira alaiya wadok lan terima taqatus sira alaiya inna syukur pada utawi ikhlas dawuh iku alaihi dawuh kana waki Allahumma firli wa tub alayya Allahumma firli utawi de dawa Allahumma firli wa tub alayya iku hasanun wa magara tu anakum utai mampuwe wa magara tu anakum utai sengine rubek asal dewa ing kalimah asal dewa pada niatu mulai narani rubek kirban ing koro iku pala tua iku monggo orang rezeki iku pala iku monggo orang rezeki sapa itu alaihi ngatasi rubek ada guru azimah jemibit pada hidup majinake sapa itu azimah jemi ing aku itu itu Kegiatan organisasi daerah. Kegiatan organisasi daerah dalam rangka mengembangkan siar Islam di tengah-tengah masyarakat, maka organisasi daerah melaksanakan berbagai macam kegiatan, diantaranya pembacaan sholawat dibaiyah secara bersama-sama 1 kali dalam seminggu. Selain itu, organisasi daerah juga melaksanakan kegiatan yang sering dilaksanakan di masyarakat seperti praktek ijab kabul pengantin dan lain-lain.
Kegiatan jamaah sholat. Kegiatan jamaah sholat merupakan kegiatan wajib peserta didik agar terlatih mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat di dalam pondok pesantren. Kursus menjahit dan bordir. Kursus menjahit dan bordir merupakan kegiatan ekstra peserta didik sebagai salah satu bekal dalam menunjang kehidupannya setelah pulang dari pondok agar peserta didik memiliki kreasi dan keterampilan. Kursus rias pengantin. Kursus rias pengantin merupakan kegiatan ekstra peserta didik sebagai wadah kreasi dalam rias pengantin. Kegiatan ini hanya diikuti oleh peserta didik putri saja. Kursus tata boga. Kursus tata boga merupakan kegiatan ekstra peserta didik agar mampu berkreasi dalam mengolah beraneka macam makanan dan minuman. Kegiatan ini hanya diikuti oleh peserta didik putri saja. Kegiatan perbengkelan dan pertukangan. Kegiatan perbengkelan dan pertukangan merupakan kegiatan ekstra peserta didik sebagai salah satu bekal peserta didik dalam menunjang kehidupannya setelah pulang dari pondok. Kegiatan pertanian dan peternakan. Kegiatan pertanian dan peternakan merupakan kegiatan ekstra peserta didik sebagai salah satu bekal peserta didik dalam menunjang kehidupannya setelah pulang dari pondok pesantren. Kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi ini dilaksanakan agar peserta didik mampu berkreasi dalam bentuk usaha yang merupakan pembelajaran berwirausaha untuk menunjang kehidupannya setelah pulang dari pondok pesantren. Kegiatan ziarah makam keluarga. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Pondok Pesantren Darussalam melaksanakan kegiatan yang bergerak di bidang peningkatan spiritual, yaitu kegiatan ziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Darussalam. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari Kamis sore dan malam Jumat.
Kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga merupakan kegiatan ekstra peserta didik yang diadakan setiap seminggu sekali pada hari Jumat. Karena ada pepatah mengatakan, akal yang sehat terletak pada badan yang sehat pula. Pos kesehatan pesantren. Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri juga memiliki pos kesehatan pesantren untuk usaha menjaga kesehatan peserta didik dan penanganan penyakit secara dini. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kecamatan Kepung dan Kabupaten Kediri serta rumah sakit ternama di Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Kegiatan bakti sosial. Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri selain melaksanakan kegiatan ilmiah yang alamiah dan alam yang ilmiah serta kegiatan ekstrakurikuler, juga melaksanakan kegiatan bakti sosial seperti melaksanakan kegiatan pengobatan bagi masyarakat sekitar pondok pesantren, juga mengadakan santunan bagi anak-anak yatim baik di dalam maupun di luar pondok pesantren. يا فاطني شغلي وعدك انا صافي صرت حدي القلب ما يعشق يا صاحبي يا ابني القلب ما يعشق يا صاحبي يا ابني القلب ما يعشق